Kita sama-sama tahu bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia itu menghadapi dua masalah utama. Terdapat 5 wilayah dengan jumlah dokter paling sedikit di Indonesia, berarti jumlah dokter sebanyak tadi itu separuhnya berada di Pulau Jawa dong. Telemedicine itu apa ya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Kalista Asyifatul Pamahu. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai kenapa saya bilang bahwa telemedicine merupakan jawaban untuk akses kesehatan yang merata di Indonesia. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik yang terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini sekarang mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 tentunya. Nah, angka ini termasuk naik sekitar 1% dari tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah dokter spesialis di rumah sakit secara nasional per akhir Juni 2023 itu sebanyak 30.300 orang. Nah, sedangkan untuk dokter umumnya sebanyak 159.900 orang. Kita sama-sama tahu bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia itu menghadapi dua masalah utama, yaitu jumlah dokter yang masih terbatas dan juga persebarannya yang belum merata. Rasio dokter di Indonesia ini menjadi terendah kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja, di mana 3 negara dengan rasio dokter tertinggi di kawasan ASEAN. Yang pertama dipegang oleh Singapura dengan angka 2,3 per 1000 penduduk, kemudian Brunei Darussalam dengan angka 1,8 per 1000 penduduk, dan Malaysia dengan angka 1,5 per 1000 penduduk. Sedangkan Indonesia berada di angka 4 per 10.000 penduduk. Nah, sementara itu persebaran dokter juga belum merata nih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2019, sebanyak 11.365 dokter itu bertugas di Jakarta. 10.800-nya bertugas di Jawa Timur, 9.700-nya bertugas di Jawa Tengah. Sedangkan terdapat 5 wilayah dengan jumlah dokter paling sedikit di Indonesia. Yang pertama adalah Gorontalo, kedua Kalimantan Utara, ketiga Maluku Utara, dan keempat Sulawesi Barat, dan yang terakhir berada di Papua Barat. Dengan kata lain, berarti jumlah dokter sebanyak tadi itu separuhnya berada di Pulau Jawa dong. Benar, lebih dari separuh jumlah dokter berdasarkan dari data BPS itu bertugas di Pulau Jawa. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk hidup dalam kondisi yang serba nggak biasa. Protokol kesehatan, aturan pembatasan yang diberlakukan di mana-mana, hal ini membatasi kita dalam beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Walaupun sekarang kita sudah mulai bisa beradaptasi ya teman-teman. Di era digital ini yang terus berkembang, termasuk terjadi juga inovasi di bagian pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah transformasi signifikan yang telah terjadi, yaitu adopsi telemedicine. Telemedicine itu apa ya, Kak? Telemedicine ini adalah layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bertatap muka ataupun secara jarak jauh untuk memberikan konsultasi diagnostik dan juga tata laksana perawatan pasien. Di Indonesia, telemedicine ini masih tergolong baru penggunaannya, tapi sudah cukup banyak untuk digunakan oleh masyarakat. Telemedicine ini mengacu pada penggunaan teknologi seperti video call, aplikasi kesehatan, pesan teks untuk menghubungkan pasien dengan tenaga medis tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Nah, di rumah sakit perkotaan Indonesia, di mana kemacetan yang ada di mana-mana, lalu keterbatasan akses yang sering sekali menjadi masalah, telemedicine ini merupakan solusi yang sangat cerdas dan juga efisien. Menurut WHO, ada 4 elemen yang berkaitan dengan telemedicine, bertujuan untuk memberikan dukungan klinis, berguna untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak, bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi. Telemedicine ini berpotensi mengatasi berbagai masalah layanan kesehatan. Masalah utama yang dialami terkait pelayanan kesehatan seperti jumlah dokter yang terbatas dan persebaran yang belum merata itu juga bisa diatasi oleh adanya telemedicine ini. Karena salah satu manfaat terbesar dari telemedicine ini adalah aksesnya dari pelayanan kesehatan ini yang lebih mudah, dan juga dalam kota-kota besar itu kan perjalanan menuju rumah sakit itu merupakan tantangan tersendiri ya teman-teman. Nah, terutama untuk mereka yang tinggal jauh juga dari akses-akses kesehatan dan kondisi kesehatannya juga lemah, telemedicine ini memungkinkan pasien untuk berkomunikasi langsung dengan dokter melalui platform virtual
dan meminimalkan kerumitan perjalanan, lalu antrian panjang di rumah sakit, yang merupakan masalah utama dalam pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini, teman-teman. Karena itu, telemedicine ini bisa dikatakan memberikan keuntungan nih, berupa pengurangan waktu tunggu, di mana dalam lingkungan rumah sakit perkotaan ini seringkali padat nih dengan pasien. Terus jadinya ada antrian panjang untuk dapat konsultasi medis, yang artinya akan memakan waktu yang gak sedikit. Dengan telemedicine ini, pasien juga bisa menghindari antrian panjang itu dan bisa langsung berbicara dengan dokter mereka, yang artinya dapat menghemat waktu serta mempercepat proses perawatan. Sekarang udah lumayan banyak dokter yang menyediakan jasa melalui layanan telemedicine ini, teman-teman. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, terdapat sekitar 21.000 dokter umum dan 4.500 dokter spesialis yang bergabung di salah satu aplikasi yang bernama Halo Dokter, ada juga Halodoc, ada juga Klik Dokter, Aido Health, dan masih banyak lagi. Dengan adanya telemedicine ini, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya dokter yang menyediakan jasanya melalui telemedicine. Dengan semakin berkembangnya era digital ini, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak dokter yang menyediakan jasanya melalui telemedicine. Dan semakin banyak juga masyarakat yang menggunakannya sehingga mendukung perkembangan layanan ini. Tapi teman-teman, seperti halnya setiap inovasi, telemedicine ini juga masih memiliki tantangan yang harus diatasi. Salah satunya tantangan utamanya adalah kualitas koneksi internet. Di beberapa wilayah perkotaan, koneksi internet itu nggak stabil dan juga lambat, sehingga bisa menjadi hambatan untuk mengadopsi telemedicine ini. Solusi dari tantangan itu adalah adanya pengembangan teknologi yang memungkinkan untuk penggunaan telemedicine bahkan dalam kondisi koneksi yang terburuk sekalipun. Selain itu, masalah keamanan dan juga kerahasiaan data juga bisa menjadi perhatian yang serius dalam mengadopsi telemedicine ini, di mana data medis ini sangat sensitif dan harus dijaga dengan sangat ketat agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan adopsi teknologi keamanan dan juga enkripsi yang tepat, otomatis kerahasiaan data pasien ini akan tetap terlindungi. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah layanan telemedicine ini tuh lebih banyak dibangun oleh startup ketimbang dari rumah sakit. Padahal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital dari rumah sakit itu jauh lebih tinggi karena dianggap telah memiliki ekosistem yang lebih baik. Nah, udah jelas sekali kan kalau telemedicine ini membawa revolusi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit perkotaan di Indonesia. Dengan mengatasi ketantangan dan juga memanfaatkan potensi teknologi ini, kita dapat merangkul masa depan di mana akses pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh semua orang, tanpa harus menghadapi hambatan geografis, antrian panjang, kemacetan, dan lain-lainnya. Telemedicine ini bukan hanya sekedar teknologi, Telemedicine merupakan tonggak penting dalam mewujudkan sistem perawatan kesehatan lebih inklusif, efisien, dan juga berkelanjutan. Mungkin segitu aja sharing dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.